Shalom anak-anak, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, amin. Pasti semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Mam Senina kangen banget loh, pengen ketemu sama kalian. Kalian kangen gak sih ke sekolah? Bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan mam dan sir yang akan mengajar kalian. Nah, anak-anak, ayo kita berdoa ya sama-sama ya, supaya pandemik ini segera berakhir dan kalian bisa kembali ke sekolah. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini Mam Senina akan masuk dalam pembelajaran pertama di kelas 6. Kalian akan belajar lebih dari pemenang. Tema di kelas 6 ini adalah lebih dari pemenang. Jadi, anak-anak tahu nggak? Tuhan sudah menetapkan destiny setiap kita, orang-orang yang percaya kepadanya, sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Ada tertulis dalam Roma 8 ayat 37. Ayo anak-anak semuanya, ambil Alkitabnya ya, dan buka, dan kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Nah, kita akan baca bersama-sama Roma 8 ayat 37. 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Nah, anak-anak, itulah destiny setiap kita. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang lebih daripada orang-orang yang menang. Artinya gini, ada orang berlomba dan dia sudah menang. Nah, kita ini lebih daripada dia. Dia yang berlomba, tetapi kita ini lebih daripada dia yang berlomba. Artinya begini, dia yang berlomba, dia yang latihan, dia yang capek, dia yang menang dapat juara, tapi kita yang menikmati hasilnya. Ya, seperti itulah artinya orang-orang yang lebih dari yang menang. Dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus Kristus sudah menang, betul? Tuhan Yesus Kristus, walaupun dia ditangkap, dia dicambuk, dianiaya, dia dimahkotai duri, bahkan dia disalib dan dia mati di kayu salib, dia dikuburkan, tapi dia menang. Dia menang mengalahkan maut, dia bangkit pada hari yang ketiga, dan dia naik ke surga. Nah, anak-anak, kita orang-orang yang lebih dari yang menang. Kita lebih dari Yesus. Kenapa? Karena kita tidak perlu mengalami penderitaan yang Yesus alami. Karena Yesus sudah menderita untuk kita. Karena Yesus sudah mati untuk kita. Jadi kita diampuni dosanya, kita mendapatkan keselamatan kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita menjadi orang-orang yang lebih dari yang menang. Nah, kita akan belajar tokoh-tokoh di dalam Alkitab, orang-orang yang lebih dari pemenang, orang-orang yang lebih dari orang-orang yang menang itu. Kita akan belajar pertama dari tokoh yang bernama Ayub. Ayub dalam menghadapi persoalan dalam kehidupannya, dia tetap percaya dan dia tetap tekun dalam kesetiaannya, dalam kesalehannya kepada Tuhan yang dia sembah. Nah, anak-anak, siapakah Ayub itu? Kenapa kita belajar dari Ayub? Karena memberkati Ayub dan membuat dia sangat kaya. Ayub ini dipuji oleh Tuhan Allah sendiri sebagai seorang yang saleh, seorang yang jujur, seorang yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub mempunyai banyak sekali ternak, kambing, domba, ada 7.000 ekor, unta ada 3.000 ekor, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan pelayan-pelayan yang menjaga dan mengurus semua ternaknya itu. Anak-anak, bayangkan ya, kalau ternaknya aja sekian ribu ekor, dia harus punya tanah berapa besar. Makanya Ayub ini sangat kaya raya, sangat
diberkati Tuhan. Tapi walaupun dia sangat kaya, menjadi orang yang paling kaya di daerah timur itu, Ayub tidak sombong. Dia tetap orang yang rendah hati. Dia hidup dengan benar. Dia jujur dalam mengelola usahanya, peternakannya. Ya, dia jujur. Dia tidak tipu sana tipu sini. Dia tidak jahat sama orang. Dia selalu melakukan kebaikan. Dia menjauhi kejahatan. Nah, Tuhan sendiri memuji Ayub yang hidup taat kepada Tuhan. Setiap hari Ayub mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Kesalehan Ayub adalah dia melakukan ibadah, dia mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, dan dia minta ampun untuk setiap kesalahannya, istrinya dan anak-anaknya. Setiap hari dia lakukan itu. Dia pikir begini, setiap hari mungkin saya berbuat dosa, anak-anak saya berbuat salah, istri saya juga melakukan kesalahan. Maka dari itu saya mau mempersembahkan korban kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni dosa-dosa kami. Itulah Ayub. Setiap hari dia memberikan persembahan korban bakaran kepada Tuhan. Anak-anaknya beda. Anak-anaknya Ayub tidak seperti bapaknya, tidak saleh, tidak menyembah kepada Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Mereka suka pesta. Ya, setiap hari, hampir setiap hari mereka berpesta. Dari rumah anak yang pertama ke rumah anak yang berikutnya dan berikutnya, bersama-sama dengan teman-temannya mereka makan, minum, pesta pora. Nah, anak-anak, karena itulah Ayub selalu berdoa kepada Tuhan, datang kepada Tuhan buat anak-anaknya. Suatu hari iblis dan bersama dengan malaikat-malaikat lain datang menghadap kepada Tuhan. Waktu Tuhan melihat iblis, Tuhan bertanya, dari mana kamu, iblis? Dari mengelilingi dunia, mengelilingi bumi. Kamu tahu nggak? Hambaku yang namanya Ayub, dia seorang yang saleh, dia orang yang jujur, dia orang yang takut akan Tuhan, dan dia menjauhi kejahatan. Ya terang aja, saya tahu Ayub, terang aja, dia saleh, dia menjauhi kejahatan. Tuhan membuat pagar perlindungan di sekeliling dia. Rumahnya, segala harta benda yang dia miliki. Coba aja kalau perlindungan Tuhan atas seluruh miliknya, rumahnya, harta kekayaannya, Tuhan angkat. Pagar perlindungannya Tuhan angkat. Kita lihat, pasti Ayub akan mengutuki Tuhan. Kalau semuanya Tuhan ambil, oke, kata Tuhan, saya izinkan. Kita lihat bahwa ucapanmu tidak akan terbukti. Saya tahu Tuhan sangat mengenal Ayub. Tuhan tahu tentang Ayub. Tuhan tahu kesalehannya Ayub. Tuhan tahu bagaimana Ayub takut akan Tuhan. Jadi Tuhan izinkan Ayub dicobai oleh iblis. Ujian yang pertama datang. Suatu hari pelayan-pelayannya bilang begini, Tuhan, pada waktu lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Syeba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaga-penjaga dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Datang lagi orang yang lain, pelayannya yang lain. Tuhan, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang selamat. Tidak lama kemudian datang pelayannya yang lain lagi. Tuhan, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampas serta memukul para penjaga dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang selamat, sehingga dapat memberitahukan kepada Tuhan. Tak lama kemudian
Datang lagi seorang pelayannya. Tuhan, aduh Tuhan, celaka Tuhan. Ada apa lagi sih? Anak-anak Tuhan, pada waktu mereka sedang makan, minum bersama-sama dengan teman-teman di rumah si sulung, tiba-tiba ada angin puting beliung, ada topan, ada angin bertiup kencang sekali Tuhan, dan rumah itu rubuh, menimpa semua orang yang ada di dalamnya, termasuk ke-10 anak-anak Tuhan. Semua tidak ada yang selamat, tertimpa bangunan rumah. Lalu Ayub mendengar itu semua, dia sangat sedih hatinya. Dia buka jubahnya, dia koyakkan jubahnya, dan dia berkata begini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Walaupun hatinya hancur, hatinya sedih, tetapi dia tetap berkata, terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tidak ada yang salah dalam perkataannya. Tidak ada kata-kata dia mengutuki Tuhan. Tidak ada kata-kata dia menyalahi Tuhan. Tapi dia mengeluarkan kata-kata, terpujilah nama Tuhan. Suatu ketika datanglah lagi anak-anak Allah, malaikat-malaikat Tuhan, dengan iblis menghadap kepada Tuhan. Lalu Tuhan melihat iblis dan berkata kepada iblis, dari mana kamu? Lalu iblis menjawab, dari mengelilingi dunia. Sudahkah kamu melihat hambaku? Dia tetap dalam kesalehannya. Tuhan memuji Ayub tetap dalam kesalehannya kepada Tuhan. Tuhan memuji Ayub karena Ayub tidak mengutuki Tuhan seperti apa yang diharapkan oleh iblis. Lalu iblis berkata begini kepada Tuhan, ya itu cuma harta bendanya saja yang diambil. Coba kalau misalnya tubuhnya yang dijamah, aku berikan dia sakit penyakit, dia pasti akan mengutuki Tuhan. Kata Tuhan kepada iblis, silahkan kamu jamah tubuhnya, tapi jangan kamu sentuh nyawanya. Tuhan izinkan iblis untuk mencobai Ayub yang kedua kalinya. Ayub tetap setia kepada Tuhan atau tidak? Ayub tetap saleh kepada Tuhan atau tidak? Iblis yakin Ayub tidak akan setia sama Tuhan. Iblis yakin Ayub akan meninggalkan Tuhan. Iblis yakin Ayub pasti akan mengutuki Tuhan. Tapi anak-anak, Tuhan tahu sampai kedalaman hati kita. Tuhan tahu sampai di mana kekuatan kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Nah, anak-anak, lalu iblis mendatangi Ayub dan dia memberikan penyakit kepada Ayub. Di tubuhnya Ayub timbul bisul-bisul, barah, dan itu rasanya sakit sekali. Gak ada obatnya. Ayub aja sampai gak tahan, dia sampai gosok kulitnya, tangannya, badannya yang ada bisulnya itu, yang ada barahnya itu dengan beling. Lalu dia duduk di atas abu. Supaya apa? Supaya dia bisa gosok-gosok badannya itu. Karena gak tahan, gatel, panas, dan aduh bau. Karena di bisul-bisulnya itu ada cairan-cairan yang mengeluarkan bau yang gak sedap. Istrinya melihat keadaan Ayub, keadaan keluarganya, harta bendanya habis, ternaknya habis, anak-anaknya semua meninggal, dan sekarang Ayub sakit. Istrinya gak tahan. Istrinya bilang begini sama Ayub, masihkah kamu bertekun dalam kesalehanmu itu? Kutuki Tuhan Allahmu. Tapi Ayub berkata kepada istrinya begini, hei, kenapa kamu berbicara seperti perempuan gila? Masa kita cuma mau terima yang baik-baik saja dari Tuhan?
dan tidak mau menerima yang buruk, yang jelek. Ayub tetap dalam kesalehannya. Dia tetap tidak menyalahkan Tuhan. Dia tidak mengucapkan kata-kata yang salah tentang Tuhan. Dia tidak berkata Tuhan jahat, Tuhan gak adil, Tuhan kenapa ini harus terjadi. Itu tidak dikatakan oleh Ayub. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan perkataannya, dengan mulutnya. Jadi anak-anak, pada waktu teman-teman, sahabat-sahabat Ayub mendengar apa yang terjadi pada Ayub, mereka datang dan menengok, menjenguk, mau memberikan rasa simpati kepada Ayub. Ada 4 orang sahabatnya yang datang, yaitu Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Zofar orang Naamah. Mereka datang kepada Ayub dan mereka tidak bisa berkata-kata pada waktu mereka melihat keadaan Ayub. Mereka cuma duduk di depan Ayub karena begitu menderitanya Ayub. Tetapi Ayub berkata, tidak pernah ada perkataan yang salah keluar dari mulutnya. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar dari firman Tuhan yang tertulis dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Hari-hari ini ya, kita melihat ada pandemik, bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia. Ada virus yang namanya COVID-19 yang membuat kalian tidak bisa datang ke sekolah, belajar seperti dulu, yang membuat kalian harus stay at home. Ayo anak-anak, dalam masa-masa seperti ini kita harus tetap bersukacita dalam pengharapan kita kepada Tuhan bahwa satu hari nanti kita akan bebas dan virus ini tidak ada lagi. Sabarlah dalam kesesakan. Mungkin ada orang tua kalian yang tidak lagi bekerja, lalu mengalami kesesakan di dalam rumah. Ayo anak-anak, sabar dan percaya, berharap kepada Tuhan bahwa peristiwa ini, pencobaan ini pasti kita bisa lalui bersama-sama. Bertekunlah dalam doa. Bertekunlah dalam doa. Setiap doa-doa kita naikkan di hadapan Tuhan sampai kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang, mengatasi setiap persoalan dan masalah dalam hidup kita. Amin. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Kita akan bertemu kembali dalam pelajaran berikutnya minggu depan. Dalam Tuhan Yesus memberkati.